Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pertama, marilah kita selalu bersyukur karena Allah akan menambahkan nikmat yang lebih kepada kita semua yang selalu bersyukur kepadanya. Tetapi Allah berfirman juga, Allah akan mengazab dengan azab yang sangat menyakitkan kepada orang-orang yang kufur nikmat. Para hadirin, seluruh peserta pengajian pada pagi hari ini, alhamdulillah, di samping kita mengikuti kajian rutin yang disampaikan oleh Al-Ustadz Kiai hajinya insya Allah ya, tapi sudah haji padahal ya, sudah haji. Ini insya Allah mau haji kedua nanti. Apa umroh berapa? Ketiga ya malah ya. Luar biasa, mau ketiga ini. Mudah-mudahan nanti beliau juga bisa menjadi apa ya, penyampai atau tutor yang nanti bisa akan membimbing kita untuk yang masih lama berkesempatan untuk ibadah haji. Maka pimpinan daerah Muhammadiyah dalam program Rindu Baitullah ini menghadirkan fasilitas kepada jamaah di pimpinan daerah Muhammadiyah dengan nama KBIHU ya, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh, yang diberi nama ini Arafah Mitra Berkah. Nah, ini bukan pere-pere, wah hebat ya PDM bisa membuat sebuah lembaga untuk memfasilitasi jamaahnya yang menunggu haji masih lama. Mungkin kita ibadah tadi sunnah yang akan Allah janjikan ya. Apa janji Allah? Akan memudahkan kita semua yang berangkat ibadah haji atau rindu kepada Baitullah. Untuk apa? Untuk dimudahkan segala urusannya, dan insya Allah akan dimudahkan dari kefakiran. Ini hadis ya. Dari semangat rindu Baitullah inilah pimpinan daerah Muhammadiyah yang disupport ya oleh Anamiroh Travelindo. Ini boleh diakses ya, bisa cari di Google atau di website ya, bisa dicek. Ini bukan sebuah lembaga travel yang ecek-ecek ya, tetapi sudah melalui pemilihan ya dari Persyarikatan Muhammadiyah memberikan kepercayaan kepada Anamiroh Travelindo. Kenapa saya sampaikan di sini? Salah satu pendirinya ini Ibu Anis kalau tidak salah. Beliau adalah orang yang betul-betul berjuang dakwah Islam lewat pimpinan wilayah, pimpinan pusat ya Mas, pimpinan pusat Muhammadiyah Aisyah ya. Nah, cerita tentang travel untuk pengurusan ibadah haji dan umroh ini biasanya kita suka berhitung ya. Orang kita itu paling pinter berhitung kalau mau beli handphone, beli motor, beli laptop, itu carinya yang paling mahal. Padahal mungkin kebutuhan kita tidak butuh yang mahal-mahal amat sebenarnya. Tetapi celakanya orang kita itu kalau mau milih obat, milih makanan, milih minuman yang sangat penting untuk kehidupan kita, justru milihnya yang murah-murah. Sehingga sekarang keturunan kita itu ada yang disebut stunting ya. Stunting itu
boncel atau cebol atau kayak orang benciritan kata orang Banjar ya. Karena apa? Karena budaya ini Bu Bidan ketawa nih. Bu Bidan itu yang suka memberikan ceramah posyandu itu. Aneh itu, orang kita tuh kalau milih untuk beli makanan, beli minuman dan beli obat, pilihnya yang murah. Sehingga kemarin kita pernah dapat informasi yang viral. Sedikit ya, ini bergeser. Kenapa ada hubungannya dengan Travelindo ini ya? Karena kita pun termasuk kalau untuk urusan pilihan memilih surga, carinya yang murah juga ya. Masa ibu-ibu tadi saya lihat gitu ya, pas ada kotak infak untuk menebus surga, cari di cari di dompet atau di saku kita, ternyata bukan uang yang merah yang kita cari, ternyata uang pecahan yang paling murah yang 2.000. Nah sekarang toilet saja sudah 2.000, masa surga harganya sama dengan toilet? Nah ini kan saya sandingkan, karena sering ada travel yang ngurusi tentang umroh dan haji. Ini ada yang memberikan program murah. Ternyata usut punya usut, cerita punya cerita, memang betul ada ya. Tetapi yang dipilih ternyata ada yang ditipu, ada pula yang betul berangkat tapi transit dulu di Malaysia. Ternyata transit di Malaysia bukan kita jalan-jalan mencari destinasi wisata, tetapi suruh nunggu ya berjam-jam ya, kemudian kapal terbangnya baru datang, dan kapal terbangnya yang beresiko untuk keselamatan. Nah ini karena ada kaitan, milih obat, milih makanan, milih minuman yang murah, pasti dampaknya kepada ancaman kesehatan. Begitupun tentang ibadah, fasilitas yang memfasilitasi untuk ibadah kita di Namiroh Travelindo yang bekerja sama dengan KBIHU Arafah Mandiri Berkah, itu sudah melalui selektif ya, pemilihan travel yang tadi menjamin hotelnya paling dekat jaraknya dengan Masjidil Haram. Kemudian hotel yang di Madinah pun hotel yang bintangnya bukan bintang Kejora ya, tapi bintang yang memanjakan untuk apa? Bukan memanjakan untuk tidur. Karena kita di sana itu akan mendatangi Baitullah, yang dimana di sana itu ada titik-titik tempat yang mustajabah untuk berdoa. Nah dalam kaitan ini saya meluruskan sedikit, jangan sampai saya mau umroh supaya berkali-kali supaya jadi orang kaya. Nah ini kemudian kita umroh ya, maksudnya motivator tadi ya, kita tetap yang namanya umroh itu niat awal adalah beribadah kepada Allah ya. Karena di sana ada tempat-tempat mustajabah seperti di Hijr Ismail, kemudian di Rukun Yamani, kemudian tempat-tempat lain yang di dalam keterangan beberapa hadis di sana ada tempat mustajabah yang ketika kita berdoa Allah pasti menjamin kemudahan-kemudahan doa itu untuk dikabul. Beda dengan tempat di sini, ketika kita berdoa jangankan berdoa, sholat pun kadang-kadang baru Allahu Akbar kelingan, waduh tadi ada SMS penting belum dijawab. Nah ini sholat saja. Tapi coba siapa saja yang pernah, ini mungkin Pak Ustadz Muda Solihin yang sudah 3 kali haji ya, beliau ketika di sana boro-boro ingat sawah, boro-boro ingat harta, kadang-kadang anak pun lupa ya. Yang ada tuh di sana jarak tauhid kita dengan Allah tuh sangat dekat. Air mata ini mudah turun, mudah leleh karena apa? Yang ada di sana tuh ingatnya dosa terus. Gak ada ingat dagang saya gimana ya, bulan ini ditinggal oleh saya umroh atau haji di tanah suci, kira-kira rugi apa-apa dan sebagainya. Nggak terpikir sedikit. Mungkin sama pengalamannya ya Ustaz. Yang terpikir di sana adalah jarak tauhid kita dengan Allah sungguh sangat dekat.
Itulah berkah orang-orang yang rindu kepada Baitullah. Nah, terkait zaman sekarang banyak pilihan, terutama ini mantan pacar saya ini yang pengen ketemu dengan Baitullah lagi ya. Sering tergoda ini ya, sering tergoda dengan tawaran-tawaran umroh yang murah ya. Apalagi ada diemeng-emengi sambil mau umroh niatnya mau ke Turki atau mau ke Singapura mampir itu ya. Nah, sebenarnya itu boleh-boleh saja, tetapi biasanya kalau ada umroh, ada emeng-emeng, ada iming-iming, pengen ke sana, pengen ke sini gitu ya, itu ada niat yang kadang-kadang terselip ya. Setan itu paling pinter. Ya Bu, carinya yang ada ke Turkinya, ya Bu, atau Pak, carinya yang ke Singapura dulu gitu ya. Nah, tanpa mengindahkan, ada travel yang dirintis oleh lembaga dakwah Perserikatan Muhammadiyah yang tadi dikatakan memberikan fasilitas kemudahan untuk ibadah haji dan umroh, sudah memberikan fasilitas ya. Kadang-kadang kita yang memilikinya malah tidak menggunakan fasilitas itu. Itu kira-kira termasuk perbuatan yang mubadir apa tidak? Nah, itu insya Allah termasuk kategori mubadir di dalam memilih ya. Misalnya lembaga travel dan umroh yang akan memfasilitasi para jamaah di kalangan perserikatan. Tadi motivator, bila kita ikut berangkat haji dan umroh lewat KBIHU Arafah, apa ini namanya, panjang banget sih Mas, Arafah Mitra Berkah apa Barokah? Berkah ya, ini tulisannya berkah, mungkin apa namanya translate daripada barokah jadi berkah karena lidahnya orang Jawa ya. Jadi Arafah Mitra Berkah ini adalah lembaga yang ketika kita ikut di dalamnya menggunakan fasilitas ini, berarti ada nilai tambah ibadah kita apa? Berjuang. Bukan hanya sekedar umroh biasa, tetapi menyisihkan ya sebagian dari harta kita diinfakkan ke pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Brebes. Berarti perjuangan Islam lewat Perserikatan Muhammadiyah di Brebes ini sebenarnya butuh sumbangsih dari para jamaahnya. Jadi kalau menurut peribahasa itu jangan sampai lupa dengan induk semangnya. Jadi kalau kita dibesarkan, kemudian ikut pengajian, ikut berjuang, nah lembaga ini mengadakan, ya sebaiknya untuk merawat dan rasa memiliki bagi para hadir, bagi para jamaah yang berniat ya untuk rindu Baitullah. Mari mulai sekarang kita pancangkan niat yang kuat, nabung ya. Ternyata tadi menurut motivator yang bisa berangkat ke Baitullah atau ke tanah suci itu bukan orang yang kaya dan banyak duit. Ada saja kalau Allah sudah kun fayakun ya, maka kita bisa berangkat. Sebabnya banyak ya, ada yang menggantikan orang yang mau berangkat karena tidak bisa berangkat karena sakit atau karena dipanggil oleh Allah, kita alhamdulillah bisa berangkat. Ada pula mungkin karyawan yang berprestasi mungkin ya, kemudian setelah ownernya rezekinya melimpah, kemudian ditunjuklah karyawan tersebut untuk berangkat umroh. Ini kan berarti bukan milik orang yang kaya atau banyak duit. Jadi banyak-banyaklah berdoa yang tulus dan ikhlas untuk bisa rindu Baitullah datang menjadi tamu Allah ya. Sekali lagi, untuk pilihan-pilihan zaman sekarang hati-hati ya.
travel untuk urusan haji dan umroh. Sekarang mungkin kita sering mendengar, melihat ya dari layar kaca televisi, dari handphone, dari channel YouTube, dari TikTok gitu ya. Ternyata banyak yang menjadi korban keberangkatan haji dan umroh terganjal oleh oknum-oknum yang menjurus kepada penipuan. Di samping itu ada juga yang dengan label murah, tetapi ternyata setelah di sana kita terlantar. Jadi kesimpulannya ibadah kita di sana itu khusyuknya akan terganggu karena kita sehebat-hebat manusia, kalau di tempat yang baru kemudian tidak tahu lor kidul jare wong Banjar ya, karena fasilitasnya ini fasilitas yang murah. Ya, kemudian kita sering tersesat karena hotelnya jauh dan sebagainya. Ternyata kehusuan kita beribadah di sana itu juga akan terganggu. Jadi insya Allah pimpinan daerah Muhammadiyah mendirikan Travel Arafah Mitra Berkah ini yang disupport oleh Anamiroh Travelindo. Ini sesuatu terobosan baru ya yang harus kita sepakati bersama. Untuk apa? Untuk bergabung beribadah sesuai dengan fasilitas yang sudah disiapkan di Perserikatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Brebes ya. Kecuali ini mohon maaf mungkin Mas pengurus travel Arafah ya, mungkin ada juga sih jamaah di sini ini pengecualian, ternyata dapat umrohnya itu karena umroh hadiah yang tidak bisa dialihkan. Barangkali besok ternyata ada di antara kita, wah Mas Abang ternyata berangkat umroh nggak pakai milik pimpinan daerah. Jangan ada dusta di antara kita. Ya, mungkin itu ada juga yang mendapatkan umroh yang tadi disebut ya, dari hadiah perusahaan atau dari lembaga yang lain sehingga tidak bisa bergabung dengan ini. Tapi mudah-mudahan sebagian besar setelah mendengar, mencermati penawaran bahwa pimpinan daerah memiliki fasilitas travel umroh dan haji, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa yang terselip di dalam hati jamaah semua supaya bisa bergabung dan bisa berangkat bersama-sama ya. Nah, syukur-syukur ini apa ya, ada nggak ini Bu, kira-kira Agustus mau berangkat nggak Bu? Kalau mau berangkat nanti bisa dikoordinir, barangkali ada yang mau bersama-sama. Ini ada Bu Bidan maksudnya ini ya, Bu Bidan atau Bu Enda, Bu Solihin yang ada di sini, Pak Muji ini, Malahayu sudah ya. Nah kalau sudah biasanya bisa 2-3 kali Bu, supaya lebih dimudahkan. Oh iya, alhamdulillah mudah. Tahun berapa Pak berangkatnya Pak? Nah, ini mungkin kayak Pak Mantri, kayak Bu Bidan, ini kan di sini banyak teman ya yang belum pernah mendengar sebelumnya bahwa di pimpinan cabang juga ada fasilitas ya untuk memfasilitasi berangkat umroh atau haji. Nah, itu bisa menghubungi Mas Ahmadi sekaligus pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Banjarharjo, Pak Haji Supardi. Mudah, bisa juga kepada Pak Adi, mungkin bisa ya. Jadi kalau misalnya ada rizki, segeralah, jangan menunda-nunda. Barangkali nanti setan membisiki setelah tabungan terkumpul, ternyata membisiki untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Kemudian para jamaah yang hadir di sini, mungkin yang bujang-bujang, yang tadinya terselip, Pak, paling saya bisa nabungnya bukan untuk umroh dulu, paling untuk nikah dulu ya, yang bujang-bujang nih ya. Itu mungkin bisa saja kalau orang yang betul-betul rindu kepada Baitullah ya. Nikah memang sebuah sunnah dan kewajiban, tetapi mungkin yang masih merokok, stop merokok, kemudian uang rokoknya ditabungkan tiap hari, insya Allah dengan istiqomah bisa berangkat bersama-sama dengan lembaga travel umroh apa tapi namanya Arafah Berkah. Oke,
Kayak kedawan Pak Ustaz. Apa karena belum ya? Arafah Mitra Berkah. Nah, mungkin itu saja ajakan kami yang menjadi perwakilan atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Brebes. Nah, saat ini sudah bekerja sama dengan pimpinan cabang yang bisa menginformasikan kepada para jamaah yang akan berangkat umroh, bisa melalui pimpinan cabangnya Pak Haji Supardi atau Pak Adi sebagai bendahara, dan yang lebih spesifik ini yang sudah ditunjuk oleh Lembaga Umroh Arafah Mitra Berkah adalah Mas Ahmadi Sumirja. Mungkin itu saja sebagai informasi dan tambahan dari saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Sebelum ditutup, mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah dan ditutup dengan doa kafaratul majlis yang dipimpin oleh Ustadz Muda Solihin. Atau mau pakai doa Pak Ustadz? Anu aja biar diserahkan kepada ini Pak Ustadz. Monggo, mau dipimpin doa langsung oleh Pak Ustadz Muda Solihin yang sudah haji 3 kali. Semoga kita bisa betul-betul diundang menjadi tamu Allah. Dari saya tutup. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ustadz tutup dulu Pak, biar doanya lebih makbul. Sing wis ping